2, 3. Land reform tanah untuk rakyat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Land reform tanah untuk rakyat. Padi. Terkait lahan tanah kebun di Desa Karangsari, Kecamatan Celuak, begini penjelasan sejarah dari awal oleh Rekowarno. Terkait dengan kebun Celuak, dengan istilah kebun Celuak itu terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Itu luasnya sekitar 170 hektar. Itu area, Pak. Itu dari sejarahnya dulu itu kan tanahnya milik perorangan warga negara Indonesia keturunan, karena ditinggalkan oleh yang bersangkutan pada saat masa pergolakan itu. Kemudian kebun itu dikerjakan, digarap dan dimohon oleh PT Rumpun di bawah Yayasan Rumpun Diponegoro. Terus kemudian setelah dimohon oleh PT Rumpun, muncullah sertifikat hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu 25 tahun. Terus kemudian pada saat menjelang HGU itu mau berakhir, tanah kebun Celuak itu dikerjasamakan dengan PT Astra Agroniaga, itu berkedudukan di Jakarta. Jadi ya, itu bosnya Pak William Surayajaya itu. Terus kemudian setelah dikerjasamakan dengan PT Astra Agroniaga itu, dibentuklah PT Rumpun Sari Antan. Jadi Rumpun Sari Antan saat itu pemegang sahamnya adalah sebagian kecil itu PT Rumpun, sebagian terbesar itu PT Astra Agroniaga. Jadi setelah membentuk PT Rumpun Sari Antan, kemudian dimohonlah sertifikat hak guna usaha yang dulunya miliknya entitas PT Rumpun, tapi sekarang sudah menjadi PT Rumpun Sari Antan. Luasnya sama, 170 hektar. Luasnya 170 hektar. Kemudian setelah jatuh kepada Rumpun Sari Antan, jadi itu diberikan terhitung mulai tahun 1999, karena dalam jangka waktu 25 tahun sehingga akan berakhir tahun 2025. Persis itu. Jadi efektif itu tahun 2000 sampai tahun 2025. Pada saat dikelola oleh Rumpun Sari Antan, jadi semuanya masyarakat tahu bahwa di sana dahulu itu ditanami karet, ya, tanaman karet dan sebagian randu itu karet. Nah, karena tanaman karet itu oleh luar negeri itu ada karet sintetis, sehingga pengelolaan karet ini mengalami kerugian sedemikian rupa, sehingga PT RSA ini selain harus menanggung kerugian tadi, kemudian juga harus bayar pajak PBB yang besarnya lumayan banyak itu, kemudian harus membayar karyawan dan juga pesangon karyawan karena harus dirampingkan. Terus setelah mengalami kerugian sedemikian rupa, terus akhirnya PT Rumpun Sari Antan itu yang dulunya milik Astra Agro itu, Pak, itu terus jatuh kepada PT SAT. Kemudian setelah PT SAT jatuh kepada PT TTW, sehingga yang terakhir itu Rumpun Sari Antan itu kepemilikan sahamnya itu PT Rumpun dan PT TTW Candi Tunggal Wedari, itu berkedudukan di Surakarta. PT TTW itu mempunyai saham semula itu 51%,
PT Rumpun itu 49. Terus itu bersamaan dengan 5 kebun yang lain, jadi 4 kebun yang lain. Jadi semua kebun itu jumlahnya ada 5. Ada di Jati Pablengan, ada di Dharma Kradenan, ada di Carui Cilacap, macam-macam itu. Setelah mengalami kerugian terus-menerus, akhirnya terjadi di antara PT TTW dan PT Rumpun itu terjadi reposisi saham. Akhirnya yang PT Rumpun itu mendapat 3 kebun, kemudian yang TTW itu mendapat 2 kebun, antara lain termasuk Celuak. Sehingga Celuak itu praktis 100%-nya milik TTW. Nah, karena tadi mengalami kerugian sedemikian rupa sehingga harus menanggung beban utang di bank cukup besar, Pak. Jadi puluhan miliar, Pak. Jadi besar, Pak. Bank, kemudian utang pajak, kemudian utang gaji karyawan dan utang pesangon karyawan. Tadi akhirnya TTW berinisiatif supaya kebun itu dilepaskan saja kepada negara, tapi dengan ketentuan dilepaskan kepada mereka yang telah memberikan uang ganti rugi. Karena kalau tidak begitu nanti yang bayar utang siapa? Di bank itu utang dengan Direktorat Jenderal Pajak siapa kalau tidak menjual aset tadi. Sehingga pada akhirnya TTW itu memecah bidang tanah itu kalau dalam jumlah besar itu kan kesulitan untuk misalnya dijual ke PT apa supaya statusnya tetap HGU itu kesulitan, Pak. Sehingga bidang tanah tersebut itu harus dipecah-pecah menjadi bidang yang kecil-kecil. Nah, terus kemudian para peminat tadi itu kebanyakan para prajurit, ya, para prajurit di lingkungan Kodam. Jadi pangkatnya ya macam-macam lah, Pak. Ada yang menengah, ada yang tinggi, perwira menengah, perwira tinggi. Makanya di kebun Celuak itu selain masyarakat sekitar, jadi ada yang pemohonnya itu berdomisili di Dukuh di sekitar Karangsari, jadi ada di Dukuh Sayang, ada di Dusun Giping dan sebagainya, juga ada di luar desa Karangsari, ada yang dari Siraan, ada yang dari Payah, macam-macam itu tadi di mohon itu. Kemudian bidang tanah itu sudah dipecah-pecah menjadi bidang yang kecil-kecil. Terus kemudian setelah kita prosesnya panjang, Mas. Karena rintisan ini dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadi sertifikat ini pun juga keluarnya bertahap, tidak serentak, enggak, Pak. Ya, tidak serentak. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tiga itu terakhir tahun 2023. Semua bidang tanah tersebut itu sudah tuntas, ada 300-an lebih sertifikat hak milik semuanya. Dilepaskan kepada negara, kemudian dengan memberikan keutamaan kepada mereka yang memberikan uang ganti rugi untuk memohon hak sehingga akan diperoleh hak baru yaitu hak milik. Nah, sementara yang selebihnya hak milik itu ada sekitar 14 hektar itu dipergunakan untuk jalan. Karena semua bidang-bidang tanah tadi mesti mendapat akses jalan 5-6 meter lebarnya. Potong jalan. Jadi walaupun sekarang ini belum ditingkatkan menjadi jalan makadam atau beraspal, tapi semuanya sudah dapat akses jalan. Itu total yang diperlukan untuk jalan itu sekitar 14 hektar. Selain dipergunakan untuk fasilitas umum pembikinan jalan tadi, ada yang digunakan pasumnya itu untuk pasar. Pasar itu sekitar setengah hektar, kemudian untuk makam itu 6.000 meter persegi, kemudian untuk sarana tempat ibadah dan olahraga itu 1,5 hektar atau 15.000. Kemudian untuk koramil itu juga dapat alokasi tanah itu, kemudian untuk unit pelaksana kegiatan kecamatan yang letaknya di Dukuh Sayang sana itu. Jadi tadi
fasumnya berupa jalan, berupa pasar dan sebagainya. Itu semuanya nanti atas nama pemerintah Desa Karangsari. Jadi seperti itu Mas sejarahnya.